Bab 643. Dedi malu dan mencium bibirnya. Albert yang mendengarkan di sampingnya, langsung marah. Vito, kamu ngomong apa sih? Rasanya ia ingin menamparkan wajah Vito dengan sendal. Jangan marah sayang, jaga sikapmu, kalau tidak dia akan bilang kamu galak lagi. Vito mengingatkan sambil tersenyum tipis, membungkuk dan mencium pipinya. Albert menatapnya tajam dan memeluk Dea yang marah. Dea aku sayang, ada apa? Albert tersenyum dan mencium pipi si gadis kecil. Dea tidak suka Dedi lagi. Si gadis kecil marah dan memeluk leher Albert dengan erat. Semalam Dedi malah tidur dengan Momi dan bukan dengannya. Dedi juga cium Momi tapi tidak menciumnya. Vito, kapan dia memprovokasi gadis kecilnya? Kalau gitu, Dea jangan suka Dedi lagi dan Momi paling suka sama Dea. Albert berkata dengan sengaja, si kecil ini sering mengatakan hal yang berbeda. Awalnya bilang tidak suka, tapi nanti akan bilang suka. Mungkin karena kejadian tadi malam, lalu Dea melihat Vito memeluk Albert dengan erat, jadi Vito segera menghampiri Dea dan memeluknya. Kenapa kamu tidak suka Dedi lagi? Dedi sangat suka Dea, tapi Dea tidak suka Dedi. Dedi mau nangis nih, kata Vito dengan mata berkaca-kaca. Albert memutar matanya dengan jijik. Pria ini sudah lama bersama Dea dan menjadi semakin kekanak-kanakan. Dedi jangan nangis. Dea hanya menyukaimu. Dea mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya, tapi tidak ada air mata sama sekali. Lalu berkata dengan sedih, Dedi cium Momi tapi tidak cium Dea. Dea pikir Dedi sudah tidak suka Dea lagi. Momi abis marah, jadi Dedi harus menciumnya dulu, kalau tidak, Momi akan memukul Dedi pakai sandal. Vito langsung menuduh seseorang. Vito, kamu cari mati ya? Albert meraih telinganya, menggertakkan gigi dan mengancamnya. Bajingan ini sengaja merusak image-nya untuk membujuk Dea. Dea lihat, Dedi tidak bermaksud untuk tidak menciummu. Vito terus berpura-pura sedang dianiaya. Dalam hatinya berpikir, pertama bujuk dulu yang kecil, lalu membujuk yang besar. Dea dengan simpatik berbisik di telinga Dedinya, Dedi, Momi galak banget, kamu mau nangis ya? Biasanya kalau Momi lagi galak, Dea menangis dan Momi tidak galak lagi untuk membujuk Dea. Vito tersenyum dan berpikir bahwa gadis kecilnya on dan imut tidak mengira kalau ia sedikit pintar. Aku mau ganti sepatu dan pergi makan. Albert memandang Dedi dan anak yang kekanak-kanakan itu dengan sedikit jijik lalu berbalik untuk kembali ke kamar. Dedi, kamu dan Momi belum makan? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar dan indah. Iya, Momi Dea berbaring terus sih, jadi belum makan deh. Vito duduk di sofa, berbicara dengan pelan, berpura-pura sedikit tidak berdaya. Dea mengerutkan kening, memutuskan untuk menasihati Mominya nanti dan bilang padanya kalau ke depannya tidak boleh berbaring di tempat tidur selama itu. Tidak lama, Albert sudah mengganti sepatunya dan keluar dari kamar. Momi, gadis kecil itu berteriak memanggil namanya, melompat dari pangkuan Dedinya dan berlari ke arahnya. Ada apa? Albert berlutut, memakaikan topi hangat yang lucu di kepala gadis kecil ini, bahkan telinganya juga tertutup, karena sedang musim dingin dan di Leicester relatif lebih dingin. Momi, kedepannya kamu tidak boleh berbaring terlalu lama di tempat tidur ya. Gimana kalau nanti monster kecil lapar dan makan Momi? Dedi pernah bilang gitu saat Dea masih kecil. Gadis kecil itu berkata dengan serius. Vito yang mendengarnya berkeringat dingin, bergegas memeluk Dea dan menutupi mulut kecilnya. Dalam hatinya, ia seperti mau menangis. Sayangku, kenapa kamu jujur banget? Vito, kalau nanti kamu bicara omong kosong lagi pada Dea, aku tidak akan memaafkanmu. Albert menggertakkan giginya, menahan keinginannya untuk mencekik pria ini sampai mati. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan pria ini pada Dea, tapi dia yakin pria ini pasti memfitnahnya di depan putrinya lagi. Kurang ajar, mendapatkan keuntungan dari memfitnahnya. Walaupun bisa tawar-menawar,
tapi intinya dia tetap saja anak baik. Memangnya siapa yang membuatnya bangun sangat siang seperti ini? Dan masih berani memfitnah di depan putrinya. Diam-diam bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkan pria ini naik ke tempat tidurku lagi. Istriku, aku tidak akan begitu lagi. Vito mengakui kesalahannya dengan tulus, mendekatkan tubuhnya dan ingin mencium bibir Albert, tapi dia mengangkat tangannya untuk menghalangi bibir Vito. Vito memegang Dea dengan satu tangannya dan mengambil tangan Albert yang menutupi bibirnya dan dengan cepat mencium bibirnya, lalu berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Vito memegang Dea dan berjalan keluar rumah, siap untuk pergi makan. Ih, Dedi malu. Tadi cium bibir Momi ya. Gadis kecil ini menutupi matanya dengan tangannya dengan bingung dan berkata sambil tersenyum. Brengsek, kamu tidak boleh menyentuhku lagi. Albert menghentakkan kakinya kesal dan jika bukan karena putrinya sedang digendong Vito, maka dia akan menendangnya. Vito tercengang, mentang-mentang sudah tahu kalau anak perempuannya seperti alasan yang ampuh yang bisa melindunginya. Ya. Kenapa begitu licik? Kemudian mereka pergi ke restoran untuk makan siang. Dea berteriak untuk pergi ke Seward karena Kak Clayton bilang bahwa Seward itu punya banyak ikan yang cantik dan ikannya sangat besar. Vito yang sangat responsif terhadap putrinya, langsung membawa Dea pergi ke Seward terbesar dan termewah di kota Leicester. Kemudian setelah Dea pergi ke Seward, kemudian setelah gadis kecil ini pergi ke Seward, dia bersandar di dinding kaca dan melihat semua jenis ikan, menolak untuk pergi. Albert memesan penerbangan ke Gungnir pada jam 8.30 malam, tapi sekitar jam 5 sore dia gagal membujuk Dea untuk meninggalkan Seward. Kemudian Dea memeluk paha dedinya dan matanya memerah. Lupakan saja, Dea sangat menyukainya, jadi biarkan dia menontonnya sebentar dan nanti kita bisa pergi ke Gungnir. Vito membujuk ibu dan anak itu untuk sedikit bersantai. Cepat atau lambat, kamu terlalu memanjakannya. Meskipun Albert berkata begitu, tapi dia menyetujui apa yang Vito lakukan. Berpikir bahwa membutuhkan beberapa hari lagi untuk bertemu gadis kecilnya, dia sangat cemas dan memeluk gadis kecil yang sedang memeluk paha dedinya. Kalau gitu mari kita lihat ikan-ikan sebentar. Dea bukan anak berumur 3 tahun lagi dan hampir berumur 4 tahun jadi tidak boleh cengeng, kan? Ya. Dea mengangguk patuh dan memeluk lehernya erat-erat. Momi, pergi ke bioskop yuk, kan Dea kan beberapa hari tidak bisa bertemu denganmu. Terakhir kali mominya bilang bahwa dia akan kembali untuk menonton bioskop bersamanya. Tapi dia tidak kembali dan butuh waktu lama untuk kembali. Albert hampir menangis dan mencium pipi merahnya. Momi akan segera kembali. Dea akan pergi ke TK sama Kak Clayton dengan patuh dan Momi akan kembali ketika Dea tidak perlu pergi ke TK. Oke, gadis kecil ini tidak berbicara, tapi menatap ayahnya untuk meminta bantuan. Bab 644, Aktor Tuan Muda Ketiga. Vito menatap mata putrinya yang berkaca-kaca dan hampir tidak bisa membantunya untuk membuat Albert tetap tinggal di kota Leicester. Dea, apa kamu mau Momi datang ke rumah besar Dedi dan tinggal bersama Dea? Dia bertanya dengan lembut. Ya, kapan Momi mau datang ke rumah Dedi? Momi belum pernah datang. Dea segera menatap Mominya. Kalau nanti Momi punya banyak uang dari syuting, dia bisa datang ke rumah Dedi. Tapi jika Momi tidak pergi syuting, dia tidak bisa tinggal di rumah Dedi. Kata Vito, kalau gitu Momi harus pergi syuting dan punya banyak uang. Kata gadis kecil dengan wajah serius. Kalau Momi datang ke rumah besar dedinya, maka Dea bisa melihat Mominya setiap hari dan dia juga bisa tidur dengan Momi dan Dedi. Bukannya kamu suruh Momi untuk tidak pergi syuting? Nanti Momi akan berhenti syuting. Albert sengaja menggodanya. Dea merasa cemas ketika mendengarnya. Tidak Momi. Jangan berhenti syuting, Dea nanti nangis loh. Albert hampir tertawa, ia tidak menduga si gadis kecil ini akan mengancamnya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menghabiskan banyak waktu dengan putrinya. Bahkan jika syuting dimulai besok, tidak masalah jika ia pergi ke kota Gungnir pada malam hari.
Makan malamnya adalah mukbang seafood di Saaward. Sekitar pukul 9 malam, Dea yang telah bermain seharian, kelelahan dan tertidur di bahu dedinya. Albert, gimana kalau kembali ke rumah keluarga Okto bersamaku selama beberapa saat? Vito berkata padanya sebelum mengantar Dea ke rumah keluarga Okto. Aku belum tahu. Albert tiba-tiba bingung. Kembali ke rumah Okto untuk makan malam dengannya. Dia tahu apa artinya itu. Meskipun mereka telah memiliki buku nikah, tapi Albert belum benar-benar memikirkan soal bertemu tetua keluarga Okto. Vito sudah pernah bilang padanya, tapi hatinya masih menolaknya dan kemudian ada masalah Bella, tapi masalahnya sudah selesai. Aku tahu, itu alasan kenapa aku memberitahumu dulu, supaya kamu mempersiapkan diri dan kita akan kembali saat kamu sudah siap. Vito mendekatkan diri padanya, suaranya rendah dan lembut, sangat pengertian. Albert menatap ujung sepatunya dan setelah beberapa detik, dia menggigit bibirnya dan mengangguk sebagai jawaban. Ya, saat melihatnya setuju, Vito sangat bersemangat sampai tidak bisa bicara. Jika dia tidak sedang menggendong Dea yang tertidur, dia pasti akan segera menarik dan memeluknya. Dengan satu tangan menggendong Dea, Vito melangkah maju dan memegang bagian belakang leher Albert, menariknya ke arahnya. Jangan bergerak, atau nanti kamu akan membangunkan Dea. Setelah dia memperingatkannya, Vito menundukkan kepala dan mencium bibir Albert. Karena takut membangunkan putrinya, Albert membeku, tidak berani bergerak, membiarkan Vito melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah beberapa saat, Vito melepaskan bibirnya dan menempelkan dahi mereka. Tunggu aku akan antar Dea kembali ke rumah keluarga Okto dan kemudian pergi ke bandara bersama. Ya, pipinya merona dan tidak berani menatap mata Vito. Ketika Vito melepaskan dirinya dan hendak masuk ke dalam mobil, Albert menasihatinya lagi. Hati-hati di jalan, mengemudinya pelan-pelan saja, Dea masih tertidur. Aku tahu. Vito tersenyum. Saat melihat Albert peduli padanya, hatinya menghangat dan ia merasa lega. Setelah mengantar Dea kembali ke rumah keluarga Okto, Vito segera bergegas untuk bertemu dengannya. Sesampainya di kota Gumnir dan kembali ke komplek mereka tinggal, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Saat melihat seorang pria berjalan mengikutinya di ruang tamu, Albert segera berkata dengan gugup, "Kenapa kamu mengikutiku? Bolehkah kalau aku bilang kunci rumahku tertinggal di rumah keluarga Okto di kota Leicester?" Vito menjelaskannya secara perlahan. Albert mengingat hal terakhir kali. Vito sengaja mengemudi dalam keadaan mabuk dan memaksa polisi lalu lintas untuk menahannya, membiarkan Albert menjemputnya dan akhirnya menginap di rumahnya selama 1 malam. "Kalau gitu kamu bisa tidur di koridor," katanya dingin. Dia sudah sangat menderita dan tidak akan tertipu olehnya lagi. "Tidak bisakah aku tinggal di tempatmu selama semalam?" Vito meraih pergelangan tangannya dan bertanya dengan ekspresi sedih. "Tidak." Albert menolak dengan tegas. Dia sama sekali tidak tertarik membawa masuk serigala ke dalam rumahnya. Selain itu, pada siang hari, Vito berani memberitahu Dea bahwa Albert sedang berbaring di tempat tidur. Dia diam-diam bersumpah untuk tidak pernah memberinya kesempatan untuk menyentuh dirinya lagi. "Jadi malam ini aku tinggal di mana?" Vito terus berpura-pura sedih. "Tidur di koridor." Albert menunjuk koridor di luar pintu. "Keluarlah, aku perlu istirahat dan besok pagi aku harus bergegas pergi syuting." Vito menatapnya sebentar, seolah menunggunya berubah pikiran. Setelah menunggu setengah menit, Albert bahkan tidak berubah pikiran. "Selamat malam," Vito berkata dengan menyedihkan seperti anak anjing yang ditinggalkan, lalu berbalik dan keluar dari ruang tamunya. Albert menatapnya dari belakang dan hampir membiarkannya tinggal di sini selama semalam. Saat melihat pintu tertutup, dia dengan cepat melangkah maju untuk mengunci pintu, bersandar di pintu dan menghela nafas panjang lega. Untungnya Albert tetap bersikeras, tidak berkompromi dan tidak mau membawa serigala masuk ke dalam rumah. Dia menyisir rambut dengan jari-jarinya dan berjalan menuju kamar.
Albert menghabiskan waktu 15 menit untuk mandi, gosok gigi dan cuci muka. Berbaring di tempat tidur, Albert mengambil ponselnya dan membuka kamera CCTV. Ketika dia melihat seorang pria menundukkan kepalanya, berjongkok di depan pintunya seperti anak anjing yang ditinggalkan dan berlari kembali ke pemiliknya, lalu Albert langsung terduduk di tempat tidurnya. Dia hanya bercanda bilang padanya untuk tidur di koridor dan Vito benar-benar patuh. Pria ini gila ya, jika Vito benar-benar meninggalkan kuncinya di Leicester, ada sebuah hotel yang tidak jauh dari komplek dan dia adalah presidir KRC International, tidur di koridor. Apakah masuk akal? Sambil menggertakkan giginya karena marah, dia bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar. Di luar pintu, saat mendengar suara pintu terbuka, Vito yang berjongkok di lantai segera mendongak dan menatap seorang wanita dengan tatapan kosong dan menyedihkan. "Albert, cepat masuk sekarang juga," Albert berkata dengan nada kasar. Vito pura-pura terkejut selama 3 detik sebelum dia bergegas menjawab, "Oh, oke. Begitu dia berdiri, dia langsung memeluk Albert. Albert berteriak ketakutan. "Vito, apa yang kamu lakukan?" Senyum misterius terlihat di wajah Vito, lalu pura-pura berdiri tegak dengan tergesa-gesa dan mundur selangkah. "Maaf, dari tadi aku jongkok dan kakiku kesemutan," Vito berkata dengan rendah hati seolah-olah dia sudah melakukan kesalahan. "Kamar tamu tidak terkunci, jangan lupa untuk mengunci pintu depan." Albert mengingatkannya, berbalik dan masuk ke kamarnya tanpa melihat ke belakang. Namun, tidak lama setelah ia berbaring, terdengar suara ketukan pintu dan dia bangkit dari tempat tidur dengan sedikit kesal. "Tuan muda Vito yang terhormat, kamu mau apa lagi?" dia bertanya, tidak bisa menahan amarahnya. Albert agak menyesal sudah berbaik hati dan membawanya masuk. "Tidak ada air panas di kamar tamu. Bolehkah aku pinjam kamar mandimu untuk mandi?" jelasnya dengan nada meminta maaf. "Mana mungkin tidak ada air panas." Albert tidak percaya dan keluar kamar, berjalan menuju kamar tamu. Jika Vito berani bohong padanya, dia akan segera menendangnya.